Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Ekonomi Industri yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Najmul Mila Fikri. Saya Ramadan Arif Nata. Saya Vanita Nisa Putri. Saya Lulu Kamalia. Di sini kami akan menampilkan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Strategi dan Perkembangan Industri di Indonesia. Berikut hasil dari kerja kelompok kami. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri di Indonesia. Perkembangan industri di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika internal maupun eksternal yang saling mempengaruhi. Industri sebagai salah satu motor utama perekonomian nasional menjadi sektor strategi yang berkontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Namun keberhasilan sektor ini dalam bertransformasi dan beradaptasi tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor sosial, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Dari sisi ekonomi, sektor manufaktur menjadi pilar penting dalam pergerakan industri. Kontribusinya terhadap PDB terus diupayakan meningkat melalui hilirisasi, diversifikasi produk, serta pengembangan rantai pasok domestik. Keberadaan tenaga kerja yang melimpah juga menghadirkan peluang besar, meskipun seringkali terkendala oleh rendahnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri modern. Selain itu, investasi baik dari dalam maupun luar negeri menjadi faktor penentu yang mempercepat akselerasi industrialisasi, terutama pada sektor pengolahan non-migas yang ditargetkan mampu menyerap modal hingga ratusan triliun rupiah. Selanjutnya, faktor sosial memberikan warna tersendiri dalam perkembangan industri nasional. Keterlibatan masyarakat melalui dukungan terhadap produk lokal, serta tumbuhnya kesadaran kolektif untuk mengutamakan konsumsi barang dalam negeri, mendorong lahirnya keberlanjutan industri nasional. Lebih jauh, struktur demografi Indonesia yang didominasi generasi muda dengan potensi keterampilan inovatif menjadi modal penting untuk mendorong kreativitas dan penguasaan teknologi baru. Generasi ini diharapkan bukan hanya sebagai tenaga kerja, melainkan juga sebagai pencipta ide-ide segar yang mampu meningkatkan daya produk Indonesia di pasar global. Dalam konteks teknologi, era revolusi industri telah menjadi titik balik dalam cara industri berproduksi dan beroperasi. Penerapan Internet of Things atau LOT, Artificial Intelligence atau AI, robotika, serta Big Data telah membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas produk. Industri yang mampu mengadopsi teknologi ini dengan baik akan lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan lebih kompetitif dalam kancah internasional. Namun ketersediaan sumber daya manusia yang benar-benar terampil dalam mengoperasikan teknologi mutakhir masih menjadi tantangan. Oleh karena itu dibutuhkan transportasi pendidikan, vokasi, dan pelatihan berbasis kebutuhan industri agar tenaga kerja Indonesia tidak sekedar menjadi penonton, tetapi juga pemain utama dalam revolusi teknologi ini. Sementara itu, kebijakan pemerintah menjadi faktor krusial yang menentukan arah perkembangan industri nasional melalui strategi besar seperti Making Indonesia dan implementasi rencana induk pembangunan industri nasional atau RIPIN. Pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyediakan insentif fiskal, serta membangun infrastruktur yang memadai mulai dari kawasan industri, jaringan transportasi, hingga pelabuhan internasional. Selain itu, keberadaan zona ekonomi khusus SEZ dan program pengembangan
ekspor menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global. Kebijakan yang tepat sasaran akan memperkuat fondasi industri, sementara kebijakan yang lemah justru berpotensi menjadi penghambat. Secara keseluruhan, keempat faktor tersebut membentuk sebuah ekosistem yang saling melengkapi. Faktor ekonomi menyediakan fondasi material, faktor sosial membangun dukungan masyarakat, faktor teknologi menghadirkan inovasi dan efisiensi. Sementara kebijakan pemerintah memberikan arah serta perangkat regulasi. Perkembangan industri Indonesia di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa ini dalam menyinergikan keempat faktor tersebut, sehingga industri tidak hanya tumbuh tetapi juga berkelanjutan, berdaya saing tinggi, serta mampu menjawab tantangan globalisasi dan perubahan teknologi yang begitu cepat. Selanjutnya adalah strategi yang diterapkan pemerintah untuk memperkuat sektor industri. Indonesia melalui Kementerian Perindustrian meluncurkan Making Indonesia 4.0 sebagai strategi untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di era digital. Terdapat 4 langkah strategi utama yang diterapkan pemerintah. Yang pertama, peningkatkan kompetensi tenaga kerja agar mampu menguasai teknologi Internet of Things atau IoT. Yang kedua, ada pemanfaatan teknologi digital untuk industri kecil dan menengah atau IKM. Yang ketiga, ada penerapan teknologi digital. Yang keempat, ada mendorong inovasi teknologi melalui startup dengan menyediakan fasilitas inkubasi bisnis. Untuk mengoptimalkan potensi Indonesia 4.0, pemerintah perlu memperhatikan 4 hal penting. Yang pertama, menumbuhkan pemahaman tentang masa depan, peluang, dan resiko teknologi. Yang kedua, menyediakan infrastruktur memandai serta mengatasi resiko keamanan siber. Yang ketiga, memahami dampak perubahan teknologi terhadap peran pemerintah dan hubungan antar pihak. Yang keempat, menjaga kohesi sosial dalam menghadapi potensi dampak negatif sebagai ketidakstabilan pasar tenaga kerja. Dengan langkah-langkah strategi tersebut, Indonesia diharapkan mampu bersaing di kancah internasional pada era industri. Tantangan yang dihadapi oleh industri Indonesia dalam pasar global. Pertumbuhan ekonomi yang cepat serta tegas merupakan salah satu tujuan utama Indonesia untuk menjadi negara yang sepenuhnya terindustrialisasi. Dalam beberapa dekade terakhir, munculnya revolusi industri sudah sangat bermanfaat dalam merealisasikan misi tersebut. Revolusi industri telah dan akan terus menjadi pilar dalam kemajuan teknologi yang mewujudkan sesuatu yang baru yang mengubah industri secara keseluruhan. Saat ini, dunia berada pada tahap perkembangan baru yang disebut revolusi industri keempat dengan bantuan teknologi AI. Meskipun demikian, saat teknologi berkembang dengan kecepatan luar biasa, tidak hanya saat ini, tetapi di masa mendatang, ide-ide ini dapat diperluas ke tahap kelima yang melibatkan integrasi dunia yang digital, fisik, dan manusia. Globalisasi merupakan sebuah gejala yang sangat spesifik dalam sejarah peradaban yang juga memiliki perkembangan yang tetap dan maju di dalam masyarakat global. Ketersediaan dan kekuatan teknologi komunikasi serta informasi yang cukup besar berperan penting dalam mempercepat terjadinya proses globalisasi ini. Dalam pasar global, industri Indonesia seringkali menghadapi tantangan. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama, persaingan ketat. Dalam dunia industri, praktek dumping sudah menjadi hal yang lumrah bagi negara-negara. Istilah dumping adalah praktek perdagangan tidak adil di mana suatu negara menjual barang di luar negeri dengan harga lebih rendah dibandingkan pasar dalam negerinya. Walaupun di dunia industri ini sudah menjadi hal yang lumrah untuk menghadapi persaingan industri yang ketat, tetapi hal ini bisa menjadi kerugian serius bagi pasar lokal. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan logistik. Kondisi logistik dan infrastruktur di Indonesia dapat dikatakan masih sangat lemah, terutama jika dibandingkan dengan negara lain. Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya sistem logistik ini adalah kondisi jalan yang buruk dan tingginya biaya logistik.
Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan perdagangan internasional dan daya saing ekonomi. Namun saat ini Indonesia masih tergolong sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah dengan peringkat yang rendah dalam Logistic Performance Index. Yang ketiga, kualitas produk belum memenuhi standar internasional. Kualitas produk adalah aspek yang penting dalam produksi, baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Kurangnya penerapan standar yang konsisten, infrastruktur yang tidak memadai, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya kualitas di kalangan produsen menjadi beberapa faktor penyebabnya. Apalagi pada industri kecil dan menengah yang sering menghadapi tantangan yang menghambat pengembangan dan pertumbuhan. Yang keempat, perubahan nilai tukar. Perubahan nilai tukar sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti jumlah uang beredar, inflasi, dan suku bunga. Fluktuasi ini dapat mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar internasional dan stabilitas ekonomi domestik. Oleh karena itu, pemantauan dan pengelolaan yang baik terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang kelima, perlunya memahami aturan dan persyaratan yang mendalam di negara tujuan. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda, termasuk tarif, bea cukai, standar produksi, serta aturan keamanan dan lingkungan. Perusahaan yang ingin mengekspor produk harus memahami dan mematuhi peraturan ini untuk menghindari sanksi hukum dan hambatan masuk ke pasar tersebut. Kegagalan dalam regulasi dapat mengakibatkan produk ditolak, biaya tambahan, atau bahkan dilarang masuk ke negara tujuan. Oleh karena itu, pentingnya pelaku untuk melakukan penelitian mendalam dan mungkin bekerja sama dengan konsultan lokal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Peran kebijakan pemerintah untuk industri Indonesia. Dalam peta persaingan global, peran pemerintah melalui kebijakannya adalah penentu arah daya saing suatu bangsa. Bagi negara maju, kebijakan pemerintah adalah penggerak utama pertumbuhan industri. Namun di negara berkembang, kebijakan terkadang dinilai justru dapat menghambat potensi industri jika tidak dirancang dengan tepat. Riset menunjukkan hambatan umum seperti kurangnya dukungan finansial, manajemen yang buruk, hingga infrastruktur yang tidak memadai masih sering terjadi. Karena itulah memahami peran dan merancang kebijakan yang tepat adalah kunci untuk merangsang inovasi dan menciptakan industri yang tangguh. Lalu, kebijakan apa saja yang berperan krusial dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri Indonesia? Pertama, melalui kebijakan fiskal, khususnya pajak. Pajak adalah instrumen strategis pemerintah untuk mengatur perekonomian. Dengan menetapkan kebijakan perpajakan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar. Kebijakan ini melindungi pasar dari perang harga yang tidak sehat dan menciptakan iklim usaha yang stabil, yang pada akhirnya mendongkrak daya saing dan keberlanjutan industri dalam negeri dalam jangka panjang. Kedua, melalui kebijakan untuk mendorong ekspor. Ekspor bukan hanya tentang menjual produk ke luar negeri, tetapi juga tentang memperoleh devisa dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah di sini adalah vital, menciptakan diplomasi dagang yang kuat, memfasilitasi ekspor, dan membangun sektor ekspor yang kompetitif. Kerjasama erat antara pemerintah dan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk menjelajahi dan memperluas pasar produk Indonesia ke kancah global. Ketiga, melalui kebijakan yang bijak dalam mengatur impor. Di suatu sisi, impor diperlukan untuk mendapatkan barang dan bahan baku yang tidak diproduksi dalam negeri secara efisien, sesuai dengan teori keunggulan komparatif. Namun di sisi lain, impor yang tidak terkendali dapat mematikan industri lokal. Disinilah peran pemerintah menjadi penyeimbang. Dengan menerapkan tarif bea cukai masuk dan pembatasan kuota impor, pemerintah melindungi industri domestik dari persaingan yang tidak fair. Tujuannya jelas, mencegah industri dalam negeri hancur dan tertinggal. Kebijakan impor yang smart dirancang bukan untuk menutup keran impor sama sekali, tetapi untuk memastikan impor berjalan sesuai kebutuhan dan tidak mengerus daya saing produk lokal. Dan yang tak kalah penting adalah kebijakan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang baik adalah urat nadi industri. Peningkatan infrastruktur logistik seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan digital
secara langsung meningkatkan produktivitas. Distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien, konektivitas antar wilayah membaik, dan pada akhirnya biaya logistik menurun. Hal ini secara langsung akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Sekian hasil kerja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.